Selamat siang guys, selamat datang kembali guys. Kali ini saya akan masih membahas salah satu sesi piala guys. Tapi ini mah beda dengan yang selama ini saya posting di channel saya. Ini kalau gak salah namanya HLI Baseball ya guys. Bagus ya guys. Namanya sendiri bagus ya, baseball. Mungkin karena bentuknya yang yang berdaun tebal seperti pemukul baseball mungkin. Tuh. Bisa dilihat guys, bentuknya seperti ini. Tuh. Daunnya tebal guys tuh. Sangat keras guys tuh. Wih. Nah, jenis ini kan udah sifatnya sansek kan kalau dia tanaman tahan banting. Tapi kalau ini lebih guys. Kenapa lebih? Ya soalnya pertama daunnya keras, gede. Ya coba aja banting. Banting ke muka sendiri guys. Insya Allah guys, lumayan. Nah, dan untuk tanaman ini memang benar-benar tahan banting guys, karena dia bisa hidup di media yang kering. Media yang kering gitu. Jadi ya seumpama dia ditaruh di dalam teras gitu kan, kehujanan, kepanasan. Ini adalah yang salah satu yang menurut saya paling cocok. Karena dasarnya dia udah sangat-sangat tahan banting. Dia bisa hidup di di tanah yang kering, sama sama penyakit juga seperti hama atau dia lebih kuat dari sansevieria yang lain gitu kalau untuk jenis ini. Nah, kalau untuk yang saya perhatiin untuk jenis ini, kalau untuk jenis-jenis yang jenis tripas gitu, misalnya ada hama kutu, biasanya kutu yang warna putih itu kadang-kadang memang kalau udah terserang hama gitu, jenis tripas kadang-kadang suka mati gitu karena kurangnya perawatan dari kita. Nah, kalau untuk jenis ini dia mah kebal guys. Mau dulu saya ini yang saya sampaikan dari saya hasil memperhatikan saya. Nah, dulu pernah saya punya ini penuh sama kutu, tapi cuma nempel di luar aja. Kalau jenis tripas kan suka ada pembusukan gitu kan, suka dimakan gitulah sama si kutu tuh. Kalau jenis ini mah enggak. Nah, untuk harga sendiri beda-beda ya guys. Harga kalau menurut saya sih untuk jenis ini enggak terlalu mahal. Tapi kebanyakan orang menjual tuh per daun guys. Misal per daun tuh dia menjual 150 misal. Nah, kalau untuk yang roset seperti ini, karena memang kalau untuk yang roset seperti ini butuh perawatan yang lebih guys. Perawatan yang lebih. Karena kebanyakan sih memang kalau jenis ini per daun jadi guys. Jadi agak-agak agak susah gitu nyari untuk yang roset seperti ini. Susah tuh ya, saya ngomong susah tuh karena lagi musim-musimnya naik bunga kan, harga bunga kan lagi melambung. Nah, jadi kalau untuk yang bagus-bagus, bentuk yang bagus, yang mulus tuh rata-rata udah kalau sekarang rata-rata udah terjual lah gitu, udah berada di tangan kolektor gitu. Kalau untuk di petani sendiri ini, misal kalau saya kan suka nyari barang ke petani gitu, ini barang-barang yang kayak gini tuh udah ya, walaupun ada dia nggak ngasih gitu. Ngasih itu pun dengan harga yang ibaratnya kita nggak membeli bunga tapi membeli koleksi ya. Jadi harganya juga dia ngasih gelap gitu. Misal
satu daun misal saya beli 75.000 atau 100.000 misalkan. Nah kalau untuk kalau untuk ini mah kan bagusnya kita misalnya ini ada 3 daun, 4 daun mau ke 5 daun, ya kita tinggal kaliin aja misalkan 100.000 jadi 400.000. Nah kalau untuk ini enggak dihitung kayak gitu. Jadi ya gimana kesepakatan si pembeli ada sama si penjual aja. Dan ini juga saya jual ya pasti harganya agak sedikit lebih dari yang biasa, karena pertama kebanyakan tuh baseball ya kalau di petani di Lembang gitu ya, dia tuh bentuknya kecil-kecil guys. Jarang ada yang panjang gitu. Karena apa? Karena ditanamnya di dalam pot yang kecil. Jadi gimana ya, dulu saya pernah menjelaskan kalau jenis Sansevieria itu kalau misal kita taruh di pot yang kecil, dia juga tumbuhnya kecil. Nah untuk bisa dapatkan yang gede itu pot harus gede. Nah kebanyakan kan di Lembang petani katus sama sekulen gitu kan, memang misalnya dapat indukan segede gini ditaruh di pot satu daun misalnya, ditaruh di pot segede pot misal pot 12 gitu kan. Kalaupun keluar anak tuh dia pasti ya mungkin ada yang gede, tapi kalau misal kita taruh di pot yang lebih gede gitu, yang lebih luas gitulah buat dia hidup. Ini saya pernah nemu yang parigatanya guys, ini bisa sampai 1 meter lebih guys panjangnya yang parigata gitu. Karena yang saya tahu kalau misal ada warna parigata itu kalau gak salah gitu, itu bentuknya kalau misalnya ada yang parigata itu biasanya bentuk lebih kecil dari yang normal guys. Tapi kalau untuk jenis ini saya pernah lihat gitu kan, punya saudara gitu, dia itu dulu banyak ininya karena memang kalau jenis ini tahun-tahun ke belakang kan memang kurang pemasaran agak kurang gitu kan, jadi banyak barang yang diem gitu nggak keluar. Tapi sama paman saya digedein dari tahun 2006 kalau nggak salah, ada yang parigata sampai 1 meter lebih gitu kan. Nah ini juga sebenarnya harusnya sih saya taruh pot yang lebih gede biar biar ukurannya dia lebih gede lagi gitu. Tuh. Kalau untuk yang parigata tuh harga sekarang lumayan tinggi guys, karena apa? Masih sama seperti Sansevieria daun tebal yang lain gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada parigata yang parigata gitu. Yang parigata tuh seumpama ada gitu kan yang ukurannya gede, yang panjang gitu. Paling-paling orang tuh kebanyakan ngejual satu daun, jarang jual yang roset. Karena apa? Karena pertama barangnya tuh susah. Memang kalau jenis ini banyak yang punya. Tapi untuk yang parigatanya bagus, untuk yang bentuknya gede tuh memang agak-agak sulit guys. Ya kalaupun ada ya misal ada seperti saya gitu, teman punya gitu, tapi saya nggak berani nanya harga tuh kenapa misal gitu kan. Ya pasti kalau misal saya pengen barang itu ya pasti harus berani harga yang lumayan tinggi. Nah saya belum ada uangnya guys. Saya belum ada guys uangnya. Saya pengen dapat yang parigata yang gede, tapi insya Allah lah nanti ada jalan, saya ada rezeki, saya ada jalan dapatnya mudah, insya Allah saya punya. Yang hijau juga bagus guys. Tuh disimpan di dia bisa hidup di ruangan yang minim cahaya, terus bisa hidup juga di dalam nanti terkena sinar matahari full. Apalagi ya
apa, terus dia bisa hidup di apa, tanah yang kering gitu. Ini tanaman tahan banting guys. Kalau misalnya ada yang ukuran 1 meter, coba banting ke muka guys. Kelas guys tuh, daunnya tebal. Ini disebutnya halii baseball guys. Kalau gak salah jenis halii ada 3. Yang pertama baseball, yang kedua pingbat, terus yang ketiga saya lupa. Itu kalau misalnya apa? Kalau gak salah gitu. Apa setahu saya. Tuh. Daun tebal guys. Nah, untuk apa? Kalau untuk apa? Ditanam di dalam ruangan tuh bagusnya yang udah kayak gini guys, udah offset kayak gini. Ini sebenarnya kalau misalnya apa, ini saya tanam di pot yang gede gitu. Kalau misalnya akarnya udah bagus, media bagus, sebenarnya nggak lama-lama amat guys untuk tumbuh, tapi nggak secepat jenis tripas gitu. Ini juga saya membutuhkan waktu. Kang Hasan ini teh beli udah berapa bulan? Hah? 4 bulanan. Nah, untuk 4 bulan saya tuh dulu beli 2 daun. Saya urus 4 bulan. Nah, tumbuh ini. Daun yang ketiga, daun yang keempat. Ini akarnya di dalam udah bagus, benar-benar bagus. Jadi saya nggak apa, mau saya pindahin tapi takutnya dia terganggu. Kalau udah terganggu dia biasanya sih dia nggak tumbuh lagi pucuk-pucuk yang bagusnya, tapi dia malah beranak gitu. Dan medianya juga saya nggak pakai apa-apa tuh guys, tuh bisa dilihat. Saya pakai sekam bakal aja sama pupuk kambing atau pupuk kuda kalau ada. Memang ada campuran sedikit ya seperti pasir atau apa, tapi saya kalau bagusnya menurut saya harus lebih banyak sekam bakalnya ya guys. Karena tuh lihat, bisa dilihat sendiri tuh. Dan apa? Nah, ini contohnya. Ini dulu saya beli Cleopatra. Udah ada sekitar, Kang Hasan ini ada 2 bulan ada nggak? Ini lebih dari 2 bulan tapi dia nggak tumbuh akar guys. Tuh. Saya padahal apa? Pakai media yang bagusnya. Menurut saya dulu pakai kokopit, pakai apa? Sekam bakal, pakai pupuk ayam. Terus saya pakai pupuk kambing juga. Pasir apa? Pasir juga. Tapi ya tuh jadi kayak gini guys. Jadi dia seperti nggak mau beradaptasi gitu guys. Seperti nggak mau beradaptasi sama media. Tuh bisa dilihat sendiri. Dan apa yang saya sampaikan sendiri itu saya apa, pengalaman saya sendiri ya guys. Mungkin ya mungkin saya juga banyak kesalahan atau salah penyampaian itu, mohon maaf. Tapi yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami sendiri gitu guys. Tuh. Dan saya ambil contoh yang lainnya guys, bentar. Nah, ini guys tuh. Ini media yang saya pakai sebelumnya. Tuh. Di sini ada kokopit, pupuk ayam, pasir malang, pasir buat bangunan, sekam bakal. Itu kan saya campur gitu. Memang ada yang apa, yang hidup juga banyak, yang bagus. Tapi saya akan bukan nyoba, tapi saya akan pindahkan nih. Ini tanaman kalau saya ini menurut saya udah koma guys. Sepertinya udah koma tuh, bisa dilihat daunnya kering tuh. Udah sangat-sangat stres guys. Saya akan coba memakai media sekam bakal aja, ditambah pupuk kambing sedikit. Dan nanti kalau udah apa, bukan kalau udah,
2 bulan kemudian insya Allah saya posting lagi dan gimana perkembangannya guys. Nah segitu dulu guys penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Bagi para senior saya, bila ada kesalahan mohon tambahkan di kolom komentar ya. Dan sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.